dan tidak boleh teknis kerja. Karena malah kami bingung juga di sini karena ada desa yang ada di seluruh Kabupaten Pania itu ada yang lain mengerti, ada yang lain tidak mengerti soal itu. Jadi mereka bisa mengerti itu, kami bisa melihat dalam hal seperti apa yang kita bisa membuat kepada desa-desa. Soal badan usaha milik desa ini, atau kasih petunjuk yang baik saat kegiatan tertentu hari H, supaya mereka bisa mengerti dan paham. Lalu mereka bisa ikuti sesuai pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pania itu, mereka juga bisa ikuti sesuai aturan yang ada di Kementerian Desa. Ya, yang kedua, yang ketiga, Undis ini memang sudah ada, tidak mungkin tidak. Badan sudah ada, penting pihak kementerian dan yang diusulkan kementerian melalui jabatannya, melalui dia punya tupoksi kerjanya sudah ada. Saya harap para pengurus Bundes yang ada setiap kampung yang sudah terpilih harus bicara bersama dengan kepala desa, masyarakat tempat, sesuai hasil unit usaha yang sudah dipilih. Potensinya ini yang kelola, jadi perlu kasih petunjuk baik, pemahaman baik. Setidaknya pasti ada tim-tim yang bisa datang untuk mereka kasih pemahaman dan mereka kasih petunjuk. Tidak salah dari bidang bagian bintek diklat itu tetap. Kalau program ini sudah masuk, dari situ baru semua jelas. Apalagi kami sendiri sudah pengangguran sarjana, ada punya detail bisa. Bukan hanya kamu yang hadir saja tidak, tapi yang belum hadir juga semua. Saya bicara banyak seperti itu, 3 hal ini yang saya bisa perlu sampaikan kepada Ibu dan kita semua dan Bapak yang datang. Terima kasih. Balikan. Karena waktu tidak ini, jadi baik, mungkin teman-teman salam kenal untuk teman-teman Bumdes ya. Ya saya mau bilang teman-teman Bumdes, tapi nanti saya akan bilang saya itu orangnya terbuka. Jadi kalau saya sudah 15 tahun kerja di program pemberdayaan. Saya sudah keliling Papua dan sudah banyak kelompok-kelompok usaha yang sudah berhasil. Jadi saya kenapa bersedia untuk datang ke bapak-bapak dorang dan ibu, karena niat baik. Pertama saya memandang itu niat baik. Saya memandang niat baik dan mungkin ada kekeliruan pemahaman yang saya harus luruskan. Terima kasih. Itu tujuan saya, sehingga saya harus hadir di sini. Terima kasih. Kemudian tanggung jawab saya sebagai tenaga ahli yang memang ditugaskan bersama kami ada 5 orang, dan kami punya tanggung jawab yang sama, bagaimana proses pemberdayaan, proses kemandirian, karena proses berarti itu melalui tahapan yang panjang. Dan itu bisa terjadi, apapun yang kita lakukan hari ini bukan kita mau lihat hasilnya hari ini. Makanya kalau salah meletakkan batu fondasi, ya sekeras apapun kita berjuang bekerja, nanti hasilnya pasti tidak ada. Jadi luruskan dulu, perbaiki dulu fondasinya, baru kita. Jadi niat baik teman-teman ini yang bikin kami bisa hadir di sini. Saya bisa luangkan waktu walaupun dalam kesibukan mungkin Natal kita juga, apalagi kami ada proses pencairan. Jadi saya nanti tanggapi adik punya ini sendiri. Jadi sebenarnya kita akan memperbaiki ini. Teman-teman pengurus semua atau yang punya niat baik ini juga harus tahu dulu
apa sih yang kita mau lakukan ini, untuk apa, dan nanti untuk kapan, Ya. dan siapa yang akan menikmati. Jadi BUMDes itu program nasional. Kebetulan ada di Kementerian Desa, sehingga semua regulasi atau aturan-aturan main diharapkan ke depannya lagi ditambah dengan deklarasi yang kemarin Presiden sudah keluarkan, Badan Hukum BUMDes yang ada di Kementerian Desa. Jadi semua hal yang teman-teman bicarakan, pikirkan, itu kami tahu. Itu semua ada di kami. Terkait kode desa, 216 kampung, itu saya orangnya yang akan memberikan pelaporan secara keuangan dan secara administrasi, itu harus sesuai dengan kode desa. Jadi desa induk di Kabupaten Paniai itu 70. Ya. Jadi dia akan menerima dana desa kalau sudah terregistrasi. Jadi di Kabupaten Paniai itu ada sekitar Fajar Timur tidak terregistrasi. Satu. Ya. Jadi ini kami saya TA keuangan, jadi berhubungan dengan uang. Ya. Jadi harus jelas. Demikian juga dengan semua aplikasi harus mengikuti kode desa itu. Ya. Nanti kalau untuk soal kode desa itu nanti. Terkait dengan BUMDes ini, mau bicara bagaimana, tetap nanti kita harus kembali ke kampung. Ya. Seperti yang saya sudah bicara di rapat. Oke. Jadi nanti kita evaluasi kegiatan yang unit usaha yang sudah teman-teman rancang, itu yang nanti kita aminkan di kampung. Bagaimana caranya kita aminkan? Berarti teman-teman harus posisi standby. Bagaimana membuat isu, membuat gerakan-gerakan yang masyarakat, oh iya begini kita itu. Meyakinkan mereka supaya kita aminkan ini. Ya. Begitu. Karena tinggal satu langkah lagi teman-teman. Tinggal satu langkah lagi, yaitu modal, penyertaan modal, dan lolos verifikasi untuk badan hukumnya. 2 langkah ini itu berat. Berarti kita akan lihat lagi kembali. Untuk kegiatan dana desa dari tahun 2015, sejak adanya undang-undang desa, itu sudah ada gaung, sudah ada isu tentang BUMDes. Nah, untuk kita di Papua, kita memulai dari apa yang ada pada kita. Kalau proses pemberdayaan itu memulai dari apa yang ada pada kita. Jangan memulai dari apa yang tidak ada pada kita lalu kita ciptakan. Itu sampai berjuang mati-matian pun tidak akan jadi. Tapi kalau kita memulai dengan apa yang ada pada kita. Jujur saja, saya baru pindah di Kabupaten Paniai ini 2019. Saya benar mungkin kata Ade ini tadi, dulu-dulu tuh ada BUMDes, ada ini, tapi kemana? Apa? Cara kerjanya bagaimana? Ya. Nah, mungkin nanti Pak Sebas yang paling lama di sini dia tahu. Setiap masalah yang ada di kampung dari zaman 2015 sampai hari ini dia tahu. Tetapi saya hadir di Kabupaten Paniai bukan berarti saya baru program. Aturan main seluruh Indonesia sama. Ya, kalau Pak Sebas mungkin dulu tugas mana? Wamenan. Ya. Jadi saya dulu zamannya PPK, terus PNPM, terus sekarang. Jadi setiap pemimpin naik ganti baju saja. Begitu. Tapi sekarang lebih kuat karena ada undang-undang desa. Jadi pengakuan secara sah oleh negara untuk membiarkan kampung membangun dirinya sendiri, itu undang-undang desa. Jadi teman-teman, BUMDes ini tahun ini 2022 akan lebih digaungkan lebih keras lagi. Jadi itu memang aturan main dan itu amanat undang-undang desa.
ketika uang ini diberikan lalu suatu saat sudah tidak ada, kita akan menyesal karena kita tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi jangan lupa memulai dari apa yang ada pada kita, bukan menciptakan yang baru. Memulai yang ada pada kita itu apa? Kalau dari sisi pertanian dan perkebunan banyak. Dari Tebu kolam, keladi. danau ikan ada, Ya. dari ternak ada, dari kopi ada, dari yang lain. Kalau di luar daripada itu apa? Banyak yang bisa kita kelola. Ya. Nah, pariwisata ada. Ya. Selain pariwisata apa? Olahraga juga ada, Kelembagaan ada. kebudayaan juga Budaya. ada. Jadi Kios. banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi aturan mainnya. Dulu sebelum ada PP 11, BUMDes itu sebelum berdiri itu kita sendiri yang mendaftarkan, kita sendiri yang cari notaris. Tapi kalau sekarang itu Kementerian Desa yang menyiapkan badan hukumnya. Nah, jadi terkait dengan administrasi apapun aplikasi, yang pertama itu harus kode desa tahu dulu. Terus kode desa kampung ini di lapangan namanya apa, di aplikasi namanya apa. Jadi kita akan sesuaikan dengan itu. Saran saya kita memulai dari kalau ada potensi masing-masing distrik satu. Jadi niat baik teman-teman ini, bagaimana niat baik teman-teman ini, kita revitalisasi ulang. Revitalisasi ulang itu begini. Kita cek lagi kembali yang kira-kira bisa jalan, setengah jalan, dan yang tidak bisa sama sekali. Ya. Sekarang itu ada kelompok kopi. Ada lembaganya. Untuk paniai ada. Ada kelompok pendidikan. Nah, jadi untuk dana desa memang harus melalui musyawarah. Tidak bisa tidak. Harus melalui musyawarah. Apapun yang kita lakukan di mau membangun di kampung, kita akan buka wawasan, buka gagasan, ide dalam forum musyawarah. Ya. Kita bisa intervensi juga, tetapi kesempatan mengintervensi mereka itu hanya ada di musyawarah. Karena ketika kita tidak lewat musyawarah itu hati-hati. Sekarang ini banyak setelah adanya Permen Desa nomor 7, kita sekarang sudah ada MOU, ada 4 kementerian. Dulu tidak ada pengawasan dana desa, sekarang ada pengawasan. Itu ada dari Polri, itu sudah semenjak 2019 ya. Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan BPKP. BPKP itu Kementerian Dalam Negeri. Jadi masa lalu yang Paniai punya terkait 216 kampung ini tentang BUMDes dan apa, kita TA sementara identifikasi dan verifikasi. Jadi untuk semua kegiatan program usulan itu saya tahu karena saya yang menyampaikan laporan di Kementerian Keuangan lewat aplikasi. Jadi sekecil apapun nama kegiatannya dan jumlah uangnya, 216 kampung itu saya tahu. Ya. Jadi saya tahu tahun 2000 berapa ada BUMDes di kampung mana, tahun 2000 berapa ada BUMDes di kampung mana, ada yang penyertaan modal atau tidak. Semua itu kayak uap. Nah, itu kita perbaiki sekarang. Jadi makanya niat baik teman-teman ini yang kita mau bagaimana coba kita satukan. Karena ini target, memang target. BUMDes harus ada. Memberikan pemahaman kepada kepala kampung atau kepada masyarakat itu gampang. Gampang dalam arti begini. Gampang ketika kita ada dengan mereka. Tetapi ketika kita tidak ada dengan mereka, lalu datang kita atur mereka, bicara sampai lidah dasi juga tidak bisa. Ya. Mengapa saya bertahan sampai hari Natal yang ini saya masih ada di sini? Karena ketika saya ada di sini dengan mereka, dengan Bapak Dorang, lalu ketika saya bicara mereka pasti dengar. Karena saya ada dengan mereka terus.
Kalau saya hanya lari-lari pulang ke saya punya keluarga di sana, terus mau pencarian baru saya datang, saya bicara dan tidak akan dengar. Ya. Jadi itu yang saya mau dari teman-teman, untuk memulai dengan cara itu. Jangan tinggal di kota. Jangan tinggal di kota sih. Tinggal saja di kampung dan pantau saja apa yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Itu maksud kami. Ya, jadi teman-teman, kata kunci dari mempengaruhi orang itu hanya satu, tinggal dan ada dengan mereka. Ketika kita bicara pasti mereka akan dengar. Nah, makanya niat baik teman-teman ini untuk administrasi dan sebagainya kita lihat nanti di Januari. Karena teman-teman sudah tahu ada masalah yang besar di 216 kampung, 106 PLT. Nah, jadi sebenarnya kalau di kalangan kami pendamping itu tidak ada masalah. Apapun yang kita bicara, mereka akan ikut. Lalu kalau saya orangnya terbuka. Benar. Kalau saya orangnya terbuka, tetapi saya akan bertabrakan dengan orang-orang di atas yang punya kepentingan lain. Makanya saya tidak bisa menjanjikan teman-teman apa-apa, tapi saya mau teman-teman apa yang sudah teman-teman lakukan ini, kita standby di kampung dan ada di kampung untuk pantau-pantau bagaimana nanti. Terus identifikasi ulang klaster ulang, mapping itu maksudnya begini, distrik mana yang cocok pariwisata, yang unit usaha yang teman-teman sudah bikin itu, yang sudah didaftarkan, yang maunya teman-teman itu jadi, tolong dicek kembali, lalu ada di kampung. Dua kali ya itu. Tahun depan ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pemerintahan kampung. Apakah ada pemilihan lagi kah? Atau penunjukan lagi kah? Ini situasi politik. Politik yang membuat kita semua lupa bahwa kita harus perut ini kenyang. Kita harus berkebun, kita harus beternak, kita harus buat mencari. Nah, ini yang kita harus pikirkan ini, karena ini bahaya yang lebih besar daripada yang lain-lain. Jadi pertama, revitalisasi itu maksudnya kita lihat kembali, tinjau kembali, karena kuasa pengguna anggarannya berubah. Kepala kampung lama toh. Januari kita itu masuk di musrembang. Dan teman-teman, ini saya kasih tahu jujur, bersyukur karena ada Perpres nomor 104 yang baru keluar. Perpres 104 ini dia sudah mempresentasikan tentang dana desa. Walaupun ada prioritas penggunaan dana desa dari Permen Desa nomor 7. Jadi teman-teman, untuk Perpres 104 ini yang kita mau sosialisasi ini agak rawan, tetapi kita akan lihat situasi. Makanya kami tidak serta-merta langsung bikin jadwal untuk musrembang. Kita selesaikan masalah di tahun 2021 ini selesai dulu. Kita tinggal tidak sisakan dana desa tahun 2021 ke 2022. Kita kasih kosong semua, mau terjadi apa baku bagi itu mau terserah. Berlalu saja. Yang bicara. Benar. Nanti pemerintah tanggung jawab. Supaya beban di 2021 ini habis. Lalu di 2022 kita akan memulai dengan aturan baru, anggaran baru, dan kita hati-hati warning tentang adanya penunjukan atau pemilihan kepala. Jadi teman-teman tidak usah buru-buru untuk mau meloloskan ini semua, karena nanti seperti kita buang garam di laut. Karena masalahnya itu ada di kita semua, intern pemerintah ini. Benar. Masalahnya ada di kita. Kalau di luar semua mau membantu.
Kementerian malah lebih ini lagi. Kita saja untuk TA di provinsi itu ada TA yang menangani BUMDes, TA Madya. Kalau di sini untuk sementara kita semua ambil alih TA. Ya, ya. Tapi kalau pembagian tugas kita lebih memilih beliau ini untuk BUMDes. Jadi di Paniai 216 kampung ada di beberapa distrik itu sudah ada embrio unit usaha. Ya. Nah, embrio unit usaha yang ada di pemerintah kampung melalui fasilitator pendampingan dengan embrio usaha yang teman-teman BUMDes mau lakukan, itu yang kita akan padu-padankan, kita akan satukan. Ya. Sehingga nanti operator atau kooperator untuk ini yang sudah mendapat mungkin arahan dan ini dari kementerian, itu kita padu-padankan. Ya. Nah, jadi saya cuma mau saran Pak Yogi, buat teman-teman pengurus ini bikin catatan ada berapa distrik, kasih ke kami. Ya. Ada berapa distrik, di titik distrik unit usahanya apa saja. Ya. Jangan pukul rata semua kampung, karena tidak semua kampung bisa kita dirikan BUMDes. Lebih baik kita fokus di 1-2 yang bagus dan akan ada hasil daripada kita fokus di 216 tapi kita capek, tenaga buang semua sia-sia, tidak ada hasil. Benar ya. Satu distrik, satu warna, satu kegiatan kodenya. Iya. Ya. Ya, lanjut Ibu. Jadi seperti itu. Kalau di Nakama itu kan sudah ada embrio. Ya. Yatamo sudah ada embrio. Desa ini Aweda juga sudah ada embrio. Koya bete. Kemudian kalau distrik jauh itu nanti kita lihat lagi. Kalau distrik jauh itu seperti Baya Biru itu potensinya bagus itu untuk kios-kios. Ya. Karena pendulang-pendulang banyak. Benar. Nah, bagaimana caranya potensi-potensi itu? Kemudian di Bibida mungkin tanaman pangan dengan pariwisata atau di daerah kalau Dumadama itu kita belum bisa. Ya, jadi teman-teman nanti kalau di Dumadama, Dogomo nanti kita masih panjang, nanti infrastrukturnya bagus dulu, jalan, jembatan dan lain itu bagus dulu baru kita. Karena begini, seandainya kita pemikiran begini, di distrik itu ada satu distrik kita fokuskan di misalnya di Dogomo untuk kampung Dogomo untuk Ondegapa dan buka Ondegapa yang ada kantor distriknya. Itu saya sudah naik ke sana. Orang belanja itu agak susah memang. Jadi nanti pada saat ada pencairan baru ya pemerintah kampung sendiri mungkin dari bawah ikut supermi, rokok apa ya mereka sendiri yang belanja. Tapi kan bukan itu tujuan kita untuk BUMDes. Bukan kita putar-putar uang saja di situ. Kan tidak seperti itu. Nah, jadi teman-teman saya mau minta saran kasih saran teman-teman standby lalu identifikasi ulang. Cek ulang distrik mana yang potensinya terus laporkan ke kami. Itu nanti jadi bahan laporan kita musyawarah. Terus Perpres 104 itu 40% itu untuk BLT. Jadi presiden mau itu uang itu langsung masyarakat yang pegang. Tidak mau lagi memang keinginan saya kan orang program dari dulu. Dari zaman presiden masih Megawati sampai Prabowo sekarang ini Jokowi. Ya. Jadi maunya tuh uang turun ke kampung, ada pemerintah kampung yang mengatur, tetapi itu tidak tercapai. Ya. Itu tidak tercapai. Malah kegiatan di pihak ketiga. Semen apa semua toko yang penting. Masyarakat jadi penonton saja. Sekali.
Terus perusahaan masuk ambil hasil hutan, hasil kayu, hasil tambang dan lain-lain. Masyarakat nonton saja. Benar. Kalau ada BUMDes di situ, berarti perusahaan harus kerjasama dengan BUMDes. Itu kan sekarang di Jawa sudah jalan. Macam kita ini, kalau macam kita kan hanya terima royalitas dari Freeport saja. Ya. Atau daerah Baya Biru ini, Pasebas tempat ini yang cuma terima pendulan-pendulan dan beberapa pihak yang main. Tapi kalau ada BUMDes di kampung yang atur segala sesuatunya, nah itu tujuannya itu. Jadi 40% BLT, 20% itu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu untuk nabati, hewani, itu ternak, perikanan, pertanian. Ya. Peternakan. Nah, kemudian 8% itu untuk COVID dan stunting. Jadi lari sisanya 32%. 32% itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, BUMDes dan BUMDesa, BUMADesa, iya BUMDes bersama, teman-teman lihat, artinya begini, semua yang saya bicara ini akan lalu jatuh itu di meja pimpinan pemerintah kampung. Ya. Pengurusnya pun demikian. Jadi nanti kita pandu teman-teman bersama-sama dengan pendamping. Embrio-embrio yang sudah ada itu pasti tidak bisa kita bilang itu tinggal baru teman-teman punya yang naik, tidak bisa. Karena itu bukan yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Semua sama-sama dalam negeri. Satu rasa. Kan gitu. Jadi teman-teman, mungkin saya hanya mau meluruskan teman-teman punya niat baik ini. Ya. Memang benar masa lalu kemarin itu teman-teman mungkin tidak paham tentang pemerintah kampung, Ya. bagaimana setiap usulan, setiap kegiatan. Ya. Yang jelas setiap kegiatan itu dilaporkan. Ya. Saya mau koreksi saja itu karena teman-teman tidak ada di kampung bersama mereka. Benar. Jadi niat baik ini satu saja yang saya mau sarankan, kembali ke kampung. Kalau mama silakan gerakan perempuan-perempuan di kampung. Mulai cerita. Kita punya potensi itu luar biasa. Kayak begini-begini tuh sampai bisa mendunia. Kita punya batik-batik itu bisa sampai mendunia. Anyaman-anyaman, terus ukiran-ukiran. Ya. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan? Keahlian sudah ada, bahan baku sudah ada. Yang kita butuhkan itu pasti modal dan peralatan. Kalau Yatamo itu kita target, kalau kopi percontohannya di Aweda, kalau di Yatamo kita mau target untuk perikanan, keramba dan air bersih dengan noke ini. Jadi kita akan usahakan untuk mendapatkan mesin pintal benang. Jadi yang biasanya kita begini, toh gulung-gulung, Tidak pakai manual. lama. Jadi nanti ada dua keuntungan yang kita dapat. Yang pertama, masyarakat adat datang jual kulit kayunya, terus kita bikinkan benang, jadi masyarakat adat dapat uang. Terus yang jadi benang juga orang mama-mama yang mau anyam juga datang beli benangnya. Ya. Setelah jadi noken, silakan mama yang anyam jual jadi uang Hasil. untuk beliau. Ya. Nah itu kan pribadi. Tapi kalau dalam kelompok kan bisa kita gerakan semuanya. Ya. Jadi kalau saya punya skill itu bagaimana kelompok usaha ukurannya saya itu dia punya rekening. Kelompok usaha. Tapi kalau hanya terima uang, bantuan sosial, proposal dan lain-lain, terus tidak ada rekeningnya, saya bilang itu belum berhasil. Kalau berhasil tuh ketika dia sudah bisa buka rekening untuk simpan uang, bisa menabung, itu baru disebut dia kedepannya pasti dia akan kaya. Ya. Tapi kalau uang datang keluar tidak ada apa-apa, berarti 10 tahun dengan cara begitu dia akan miskin. Benar. Mungkin ini dari saya mau kami TA tetap
untuk BUMDes aturan mainnya dari Kementerian Desa seperti itu. Ya. Teman-teman harus keluarnya dari kampung. Ya. Yang BUMDes bersama harus keluarnya dari distrik. Dari beberapa desa bergabung. Ya. Kemudian modalnya juga pasti ada. Kalau dari kampung tuh modal jelas. Saya mau bilang dana desa itu yang paling akses paling cepat. Karena dia itu jelas tidak lewat siapa-siapa per rekening. Tidak lewat pemerintah siapakah, dinas siapa per rekening. Ya. Tapi aturan mainnya juga ada. Ya. Nah, jadi teman-teman itu saja. Nanti teman-teman bersabar. Kita pelan tapi hasilnya nanti bagus. Oke. Kita pelan tapi hasilnya nanti bagus. Jadi niat baik teman-teman ini yang saya datang di sini. Terima kasih. Jadi semoga apa yang kita mau lakukan ke depan itu harus jadi. Kalau saya itu harus jadi. Ya. Kalau untuk pendamping itu Pak, itu kami punya wilayah kerja. Terima kasih, Bang. Tapi kalau untuk masyarakat, Bapak dorang. Ya. Jadi begitu. Kalau saya orangnya keras memang. Kepala kampung, kalau saya bilang bikin laporan tidak cair. Itu saya punya tempat tugas yang lama. Benar sekali. Tapi di sini ya sudahlah. Kita juga kadang-kadang banyak masalah. Terus kampung yang banyak. Kadang-kadang saya juga jadi, aduh apa yang saya lakukan Tuhan kalau itu dosa. Lebih baik tunjukkan jalan untuk saya. Luar biasa. Ya, silakan. Pasti. Iya, saya tepuk tangan dulu.